Yang pertama yaitu definisi perbuatan melawan hukum. Menurut R. Wirjono Prajitokoro mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum. Ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Adanya keputusan Hokrot tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaugh Ares Cohen, Hokrot telah memberikan pertimbangan yaitu bahwa dengan perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain berkewajiban membayar ganti kerugian. Selanjutnya unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Yang pertama yaitu adanya suatu perbuatan. Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu. Misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, dan kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku. 2. Terdapat perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur di dalam undang-undang. Perbuatan pada unsur pertama dikatakan memenuhi unsur kedua yaitu melawan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian atau patina, serta yang terakhir adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. 3. Harus ada kesalahan. Seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum atau tartious liability sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka orang itu harus bersalah atau liability based on fault. Kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi atau beban pembuktian ada pada pihak penggugat, tercantum dalam pasal 1865 KUH Perdata. Kesalahan dapat diukur dengan dua syarat. Yang pertama syarat objektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu, manusia yang normal dapat menduga kemungkinan akan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua, syarat subjektif, yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya. Yang keempat yaitu harus ada kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang disebabkan oleh PMH dapat berupa 1. Kerugian material. Kerugian material dapat terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Jadi, pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita, melainkan juga keuntungan untuk seharusnya diperoleh. Yang kedua yaitu kerugian ideal. Gugatan perbuatan melawan hukum selain mengandung kerugian material juga mengandung kerugian imaterial yang dinilai dengan uang. Perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat ideal, seperti ketakutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. Yang kelima, adanya hubungan kerugian dan perbuatan. Terdapat dua teori untuk menentukan hubungan antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Teori yang pertama yaitu condentio sine qua non. Teori ini melihat bahwa tiap-tiap masalah yang merupakan syarat untuk timbulnya suatu akibat adalah menjadi sebab dari akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya conditionem sine qua non menimbulkan kerugian, yaitu yang dianggap sebagai sebab daripada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Teori yang kedua yaitu adequate verosecking. Teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum. Berdasarkan teori ini, pelaku perbuatan yang melakukan
melawan hukum tersebut, dapat diduga bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan kerugian. Selanjutnya ada teori perbuatan melawan hukum. Teori perbuatan melawan hukum itu ada dua. Yang pertama teori Schutz-Norm dan teori Ansparkellichkeit. Teori Schutz-Norm yaitu mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggung jawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi, perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi Schutz terhadap kepentingan korban yang dilanggar. Lalu yang kedua, teori Ansparkellichkeit. Teori Ansparkellichkeit atau dalam bahasa Indonesia dapat disebut dengan teori tanggung gugat, adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan, siapa yang harus digugat. Karena adanya suatu perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal dengan teori tanggung jawab ganti, vicarious liability, dapat dibagi kategori sebagai berikut. Yang pertama, teori tanggung jawab atasan, respondeat superior a superioris bearing theory. Yang kedua, teori tanggung jawab ganti yang bukan dari atasan atas orang-orang dalam tanggungannya. Yang ketiga, teori tanggung jawab ganti dari barang-barang yang berada di bawah tanggungan. Tanggung jawab keperdataan atas perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab keperdataan atas PMH ini dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab langsung dan tanggung jawab tidak langsung. Tanggung jawab langsung diatur dalam pasal 1365 BW dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 atau Ares Lindenbaum Veskohen dari pasal 1365 BW ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi. Lalu ada tanggung jawab tidak langsung menurut pasal 1367 BW. Seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Selanjutnya ada konsekuensi yuridis dan konsep ganti rugi. KUH Perdata mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum, diatur dalam bagian keempat dari buku ketiga, mulai dari pasal 1243 sampai dengan pasal 1252, menggunakan dua pendekatan sebagai berikut. Yang pertama ada ganti rugi umum, adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik itu untuk kasus-kasus wan prestasi, kontrak, maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum. Yang kedua ada ganti rugi khusus, selain dari ganti rugi umum yang diatur mulai dari pasal 1243 KUH Perdata. KUH Perdata juga mengatur ganti rugi khusus, yakni ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Yang selanjutnya adalah contoh kasus. Sengketa kepemilikan tanah penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat yang telah sampai pada tingkat peninjauan kembali dan berkekuatan hukum tetap, yaitu putusan MA nomor 682 PK /PDT /2017. Sepanjang penelusuran pada tingkat banding hingga peninjauan kembali, pengadilan sebenarnya menguatkan putusan PN Surabaya nomor 195/PDT-G /2012 PN Surabaya. Pada bagian amar putusan menyatakan akta jual beli antara penggugat selaku pembeli dan turut tergugat selaku penjual yang dibuat di hadapan PPAT sah menurut hukum, sehingga sebidang tanah hak milik yang terurai dalam sertifikat hak milik adalah sah milik penggugat. Jadi, para tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Para tergugat harus mengosongkan, melepaskan penguasaan, kemudian menyerahkan objek sengketa selambat-lambatnya 14 hari terhitung sejak amar putusan dibacakan, dan manakala diperlukan dilakukan dengan bantuan aparat kepolisian. Tak hanya itu,
Para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar kepada penggugat berupa uang paksa sebesar 5 juta secara tunai dan sekaligus untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan amar putusan. Para tergugat juga dihukum secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp12.706.000.